Orang bilang ibu adalah tempat paling aman untuk pulang, dan suami adalah pundak paling kokoh untuk bersandar. Aku memiliki keduanya. Setidaknya itulah yang kuyakini selama 5 tahun ini. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Sampai di malam ulang tahun pernikahan kami yang kelima, aku menyadari bahwa rumah yang kupuja selama ini ternyata dibangun di atas fondasi kebohongan yang menjijikan. Namaku Anissa. Hari itu, tepat tanggal 15 Oktober, usia pernikahanku dengan Rian menginjak 5 tahun. Rian adalah sosok suami idaman. Dia tidak pernah absen mengecup keningku setiap pagi sebelum berangkat kerja. Yang membuatku makin bahagia adalah kehadiran Ibu Dewi, ibu kandungku, yang memilih tinggal bersama kami sejak ayah meninggal. Ibu sangat perhatian pada Rian. Dia selalu memastikan kopi Rian tidak terlalu manis, persis seperti yang Rian suka. Bahkan, terkadang aku merasa ibu lebih mengenal selera suamiku daripada aku sendiri. Pagi itu, aku melihat mereka di dapur. Ibu sedang merapikan kerah kemeja Rian. Pemandangan yang sangat manis bagi seorang anak dan istri. Aku tersenyum dari kejauhan, merasa bersyukur kedua orang yang paling kucintai bisa seakrab itu. Tapi saat aku mendekat, aku melihat tangan ibu mengelus pelan pipi Rian. Sedikit terlalu lama untuk ukuran seorang mertua. Namun pikiranku yang polos saat itu langsung menepisnya. Mungkin ibu hanya rindu pada sosok anak laki-laki, pikirku. Malam harinya aku sudah menyiapkan makan malam romantis di sebuah restoran mewah. Aku ingin merayakan 5 tahun kami berjuang bersama. Aku sudah memakai gaun terbaikku, menunggu Rian pulang dengan hati berdebar. Namun pukul 7 malam, Rian menelepon. Suaranya terdengar panik. Dia bilang mobilnya mogok di jalan yang cukup jauh, dan dia butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Dia menyuruhku makan duluan atau pulang saja. Dengan perasaan kecewa, aku memutuskan pulang. Aku tidak marah pada Rian. Aku hanya kasihan padanya. Aku berniat membelikan martabak kesukaannya untuk menghiburnya di rumah. Tapi saat aku memasuki halaman rumah, jantungku seolah berhenti berdetak. Mobil Rian ada di sana, di depan garasi. Mesinnya masih hangat. Katanya dia mogok di luar kota. Kenapa mobilnya ada di sini? Aku masuk ke dalam rumah dengan perasaan bingung. Lampu ruang tamu mati. Hanya ada cahaya remang-remang dari arah dapur. Aku mendengar suara tawa kecil. Suara yang sangat kukenali. Suara ibu. Dan suara berat yang menyambutnya, itu suara suamiku. Aku melangkah perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Aku melihat mereka duduk di meja makan. Tidak ada piring makanan, hanya ada sebuah kotak kado kecil berwarna merah. Rian memberikan kado itu pada ibu, bukan padaku. Rian berbisik pelan. Terima kasih sudah menemaniku selama 5 tahun ini. Kamu jauh lebih mengerti aku daripada Anissa. Duniaku runtuh seketika. Apa maksudnya? Mengerti dalam hal apa? 5 tahun apa yang dia maksud? Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Kakiku lemas. Sebelum aku sempat bertanya, ibu membuka kado itu. Isinya adalah sebuah kalung emas dengan lionting berbentuk hati. Lionting yang sama persis yang dijanjikan Rian sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kami minggu lalu. Ibu tersenyum, lalu mengecup bibir Rian. Bukan di pipi, bukan di kening, tapi di bibir. Tepat di depanku yang bersembunyi di balik kegelapan tembok dapur. Di detik itu, aku baru menyadari bahwa selama 5 tahun ini, aku bukan sedang membangun rumah tangga. Aku sedang memelihara 2 monster di dalam rumahku sendiri. Dan pengkhianatan ini baru saja dimulai. Malam itu, aku tidak melabrak mereka. Bukan karena aku takut, tapi karena seluruh tubuhku mendadak lumpuh. Melihat ibu kandungku sendiri mencium suamiku, bukan sekedar pengkhianatan. Itu adalah kiamat kecil bagiku. Aku merayap kembali ke kamar, menutup pintu perlahan, dan menangis tanpa suara hingga dadaku terasa sesak. Aku butuh bukti lebih. Aku tidak mau hanya menjadi korban. Aku ingin menghancurkan mereka sampai ke akarnya. Keesokan paginya, aku bangun dengan mata sembab yang kusembunyikan di balik riasan tebal. Aku turun ke dapur, dan pemandangan yang sama menyambutku. Ibu sedang menyiapkan sarapan, dan Ria sedang membaca koran.
Mereka bersikap seolah tidak terjadi apa-apa semalam. "Pagi sayang, maaf ya semalam aku pulang telat banget. Kamu sudah tidur ya?" tanya Rian sambil mencoba mengecup pipiku. Aku menghindar dengan alasan ingin mengambil gelas. Rasanya mual disentuh oleh bibir yang semalam menyentuh ibuku sendiri. Aku melirik leher ibu. Di sana, melingkar kalung emas dengan liontin hati yang kulihat semalam. "Wah, kalung baru, Du. Bagus sekali," ucapku datar. Ibu tersenyum tanpa dosa. Jemarinya mengusap liontin itu. "Iya, Nisa. Ini kado dari teman lama ibu. Bagus kan?" Rian berangkat kerja dan ibu pamit pergi ke pengajian. Inilah waktuku. Aku mulai menggeledah kamar tamu yang ditempati ibu. Aku mencari sesuatu, apapun yang bisa menjelaskan sejauh mana hubungan mereka. Awalnya aku tidak menemukan apa-apa. Kamar itu rapi. Tapi saat aku hendak membuang sampah kecil dari tas belanjaku ke tempat sampah di pojok kamar mandi ibu, aku melihat sesuatu. Sebuah benda kecil yang terbungkus tisu, tertimbun di bawah tumpukan kapas kosmetik. Tanganku gemetar saat membukanya. Itu adalah sebuah tespek. 2 garis merah. Positif. Duniaku berputar. Aku dan Rian sudah setahun ini menunda momongan karena kesibukan kerja. Aku tidak mungkin hamil. Dan ibu sudah berumur 48 tahun. Apakah ini miliknya? Atau milik orang lain? Rasa penasaran membakar logikaku. Aku teringat ibu sering meninggalkan tablet miliknya di ruang tengah. Tablet itu tidak dipasang kata sandi karena ibu bilang dia gagap teknologi. Aku membukanya dengan tangan yang basah oleh keringat dingin. Aku mencari aplikasi pesan. Di sana ada satu kontak tanpa nama, hanya ditandai dengan emotikon bunga matahari. Aku membuka percakapannya. Isinya membuat jantungku serasa ingin lepas. "Bunga matahari, aku telat bulan ini. Bagaimana kalau Anissa tahu?" Balasan, "Jangan khawatir sayang, kita bilang saja itu vitaminmu. Aku akan mencari cara agar kita bisa punya waktu lebih banyak di luar rumah." Aku mengenali gaya bahasa itu. Itu adalah gaya bahasa Rian. Dan yang lebih menyakitkan, foto profil bunga matahari itu adalah foto masa muda ibuku yang sangat mirip denganku. Tiba-tiba suara pintu depan terbuka. Ibu pulang lebih awal. Aku panik, hampir saja menjatuhkan tablet itu. Aku mendengar langkah kakinya mendekat ke ruang tengah. "Nisa, kamu sedang apa dengan tablet ibu?" Suara ibu terdengar tajam di belakangku. Aku berbalik, mencoba mengatur nafas. Aku memegang tespek itu di tangan kiriku dan tablet itu di tangan kananku. Ini saatnya, atau aku harus menunggu sedikit lagi. Namun kata-kata yang keluar dari mulut ibu selanjutnya justru membuatku membeku. "Nisa, ada yang ingin ibu bicarakan. Ini soal masa lalu suamimu yang belum kamu tahu." Aku berdiri mematung. Tablet di tangan kananku terasa begitu berat, seolah membawa beban seluruh pengkhianatan di dunia ini. Di tangan kiriku, benda plastik kecil dengan 2 garis merah itu terasa membakar kulitku. Aku berbalik perlahan, menatap ibu yang berdiri di ambang pintu. Tatapannya tidak lagi lembut seperti ibu yang mengenalkanku pada dunia. Ada kilat kewaspadaan di matanya. "Nisa, kembalikan tablet ibu." Suaranya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang rahasianya baru saja terjamah. Aku berusaha mengatur nafas yang mulai tersengal. "Ibu, ada yang ingin ibu jelaskan tentang ini?" Suaraku bergetar, hampir hilang ditelan keheningan ruangan. Aku mengangkat tespek itu. Ibu tidak terkejut. Dia justru melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya dengan bunyi klik yang pelan namun terdengar seperti vonis mati bagiku. Dia duduk di sofa, menyilangkan kakinya dengan anggun. "Simpan benda itu, Nisa. Itu bukan urusanmu. Ada hal yang jauh lebih besar yang harus kau pahami." Ibu mulai bercerita dengan nada suara yang datar, seperti sedang membacakan dongeng sebelum tidur. Dia bercerita bahwa jauh sebelum aku bertemu dengan Rian di bangku kuliah, Rian sebenarnya adalah anak dari sahabat karib ayahku yang bangkrut. Ayahku dulu pernah berjanji akan menjaga Rian. "Rian datang ke rumah ini saat kau sedang magang di luar kota, Nisa. Dia butuh bantuan, dan ibu yang membantunya,"
ucap ibu sambil menatap lurus ke arah jendela. Pikiranku berputar. Jadi perkenalanku dengan Rian di kampus, apakah itu murni kebetulan atau sebuah skenario? Aku teringat betapa gigihnya ibu mendesakku untuk menerima lamaran Rian, meski saat itu kami baru berkencan selama 6 bulan. Jadi ibu yang merencanakan semua ini? Ibu menjodohkanku dengannya agar ibu bisa terus bersamanya di rumah ini? Ibu tersenyum tipis, senyuman yang membuat bulu kudutku berdiri. Kau selalu sibuk dengan duniamu sendiri, Nisa. Kau tidak pernah tahu betapa sepinya rumah ini setelah ayahmu pergi. Rian hadir bukan hanya sebagai menantu, tapi sebagai pelindung bagiku. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku. Jadi selama 5 tahun ini, aku hanyalah payung yang mereka gunakan untuk berteduh dari hujan prasangka orang lain. Aku adalah tameng agar hubungan menjijikan mereka tidak terendus tetangga. Lalu anak ini, aku menunjuk tespek itu lagi. Anak siapa ini, Bu? Jawab, teriakku, tangisku pecah. Ibu berdiri mendekatiku lalu mengusap rambutku dengan tangan yang terasa dingin seperti es. Nisa, terkadang kebenaran itu menyakitkan. Jika kau tetap bertanya, kau tidak akan punya jalan untuk kembali. Hapus air matamu, Rian akan pulang sebentar lagi. Kita akan makan malam seperti biasa. Mengerti? Ibu merebut tablet dan tespek itu dari tanganku dengan gerakan cepat. Dia masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Aku terduduk di lantai dingin, merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Malam itu, Rian pulang membawa bunga. Dia mengecup keningku seolah dia adalah suami paling setia di muka bumi. Kami makan malam bertiga. Aku hanya mengaduk-aduk nasiku. Sementara di depanku, ibu dan Rian sesekali bertukar pandangan yang hanya mereka yang mengerti artinya. Tiba-tiba Rian memegang tanganku. Sayang, aku ada dinas keluar kota selama 3 hari besok. Mungkin ibu bisa menemanimu di sini agar kau tidak kesepian. Aku menatap mata Rian. Dinas atau bulan madu terselubung? Aku tersenyum. Senyum palsu yang paling sempurna yang pernah kubuat sepanjang hidupku. Tentu sayang, pergilah. Aku akan baik-baik saja di rumah bersama ibu. Saat mereka berdua mengira aku sudah tidur, aku mendengar suara pintu kamar tamu terbuka pelan. Aku bangkit, merayap di kegelapan koridor rumah, dan menempelkan telingaku di pintu kamar ibu. Aku mendengar suara bisikan Rian yang penuh kasih sayang, bukan ditujukan untukku, tapi untuk wanita yang melahirkanku. Kita harus segera pergi dari sini sebelum perutmu mulai membesar, bisik Rian. Duniaku benar-benar telah berakhir. Namun di tengah kehancuran itu, sebuah rencana mulai tersusun di kepalaku. Aku tidak akan pergi dengan tangisan. Aku akan membuat mereka memohon ampun padaku. Keesokan paginya, aku terbangun sebelum matahari terbit. Aku menatap langit-langit kamar, mendengarkan suara napas teratur Rian di sampingku. Pria ini, yang selama 5 tahun kupeluk setiap malam, terasa seperti orang asing yang mengerikan. Aku membayangkan bagaimana tangan yang sekarang melingkar di pinggangku semalam menyentuh perut ibuku yang sedang mengandung darah dagingnya. Aku beranjak dari tempat tidur tanpa suara. Di dapur, aku melihat ibu sedang menyeduh teh. Dia menoleh dan tersenyum. Senyum seorang ibu yang biasanya menenangkan, tapi kini terlihat seperti seringai iblis bagiku. Nisa, kamu sudah bangun? Ibu buatkan teh hangat untukmu, katanya. Seolah percakapan penuh ancaman kemarin sore tidak pernah terjadi. Aku duduk menyesap teh itu dengan rasa mual yang tertahan di tenggorokan. Terima kasih, Bu. Oh ya, Rian bilang hari ini dia berangkat dinas luar kota. Ibu jadi menemaniku di sini kan? Tanyaku mencoba terdengar senormal mungkin. Tentu Nisa, ibu tidak akan membiarkanmu sendirian, jawabnya. Aku tahu maksud sebenarnya. Dia ingin memastikan aku tetap dalam pengawasannya sementara suamiku menyiapkan rencana pelarian mereka. Begitu Rian berangkat dengan koper besarnya, yang kini aku tahu berisi lebih banyak barang pribadinya daripada biasanya, dan ibu pergi ke pasar, aku langsung bergerak. Aku tidak punya waktu banyak. Aku pergi ke sebuah toko elektronik kecil di pinggir kota, tempat di mana tidak ada orang yang mengenalku. Aku membeli 3 buah kamera pengintai sekecil kancing baju yang bisa terhubung langsung ke ponselku.
Penjualnya menatapku dengan heran, tapi aku tidak peduli. Pikiranku hanya terfokus pada satu hal. Aku butuh bukti yang tidak bisa dibantah oleh hukum maupun keluarga besar kami nantinya. Aku pulang dan mulai memasangnya dengan tangan yang gemetar. Satu di sudut ruang tamu yang tersembunyi di balik bingkai pernikahan kami. Ironis, bukan? Satu lagi di dapur, dan yang terakhir di kamar tamu yang ditempati ibu. Saat memasang kamera di kamar ibu, aku menemukan sebuah amplop di bawah kasurnya. Isinya adalah brosur perumahan di kota lain dan catatan kecil berisi rincian biaya persalinan. Mereka benar-benar sudah merencanakan hidup baru tantaku. Sore harinya aku berpura-pura ada lembur di kantor. Aku berpamitan pada ibu dan mengatakan mungkin aku akan pulang larut malam. Namun aku sebenarnya hanya memarkir mobilku 2 blok dari rumah, bersembunyi di dalam kafe kecil sambil terus menatap layar ponselku. Jantungku berdegup kencang saat melihat notifikasi gerakan di layar. Rian kembali ke rumah. Katanya dinas luar kota, tapi dia masuk lewat pintu belakang hanya 2 jam setelah aku pergi. Di layar ponsel yang kecil itu, aku melihat pemandangan yang menghancurkan jiwaku. Rian tidak langsung menuju kamar. Dia menghampiri ibu di dapur. Mereka berpelukan lama sekali. Rian mengusap perut ibu dan mengecup keningnya. Sabar ya sayang, sedikit lagi. Setelah urusan aset di bank selesai, kita akan pergi dari sini. Nisa tidak akan curiga kalau kita melakukannya pelan-pelan. Suara Rian terdengar jernih melalui mikrofon kamera itu. Aku membekap mulutku sendiri agar tidak berteriak di tengah kafe. Aset di bank? Jadi itu sebabnya dia memintaku menandatangani beberapa berkas kosong minggu lalu dengan alasan pengurusan asuransi. Mereka tidak hanya mengkhianati cintaku, mereka ingin merampok masa depanku. Aku mematikan layar ponselku. Air mataku sudah kering, digantikan oleh api amarah yang dingin. Aku menyadari bahwa menangis tidak akan menyelesaikan masalah ini. Ibu dan Rian menganggapku lemah, menganggapku si bodoh yang bisa mereka kendalikan dengan kata-kata manis. Aku mulai membuka laptopku. Sebagai seorang manajer keuangan di perusahaanku, aku tahu cara melacak arus kas. Aku memeriksa semua rekening bersama kami. Benar saja, ada aliran dana yang keluar secara rutin ke sebuah rekening yang tidak kukenali selama setahun terakhir. Totalnya ratusan juta rupiah. Uang yang aku kumpulkan dengan lembur dan keringat, mereka gunakan untuk membangun sarang cinta mereka. Kalian ingin bermain api, bisikku pada kegelapan di dalam mobil. Maka aku akan memastikan kalianlah yang akan terbakar paling pertama. Aku tidak pulang malam itu. Aku menginap di hotel, mengirim pesan singkat pada Rian bahwa pekerjaanku menumpuk. Aku menghabiskan malam itu dengan menghubungi seorang pengacara perceraian paling tajam yang kukenal, serta seorang ahli IT untuk memastikan semua rekaman kameraku tersimpan di cloud yang aman. Permainan ini baru saja mulai. Mereka mengira aku adalah domba yang sedang mereka sembelih, tanpa sadar bahwa domba ini telah berubah menjadi serigala yang siap menerkam di saat mereka merasa paling aman. Aku pulang ke rumah pagi-pagi sekali dengan senyum yang sudah kulatih di depan cermin hotel. Tidak ada lagi mata sembab, tidak ada lagi bahu yang lunglai. Saat melangkah masuk, aku melihat Rian sedang menyesap kopi di ruang makan, masih dengan kaus santainya. Dia tampak terkejut melihatku pulang lebih awal dari jadwal lembur yang kukatakan. Sayang, sudah pulang? Katanya sampai siang di kantor. Tanya Rian, nada suaranya sedikit gugup. Aku tahu kenapa. Dia mungkin baru saja keluar dari kamar ibu beberapa menit yang lalu. Aku mendekat, mengecup pipinya yang terasa beracun bagiku. Pekerjaannya selesai lebih cepat, Mas. Lagi pula, aku kangen rumah. Oh iya, kok Mas belum berangkat dinas? Bukannya kemarin pamit mau keluar kota 3 hari. Rian berdehem, mencari alasan. Itu kliennya tiba-tiba membatalkan pertemuan pagi ini. Mungkin besok baru berangkat. Jadi hari ini aku bisa istirahat di rumah dulu. Aku melirik ke arah dapur. Ibu sedang berdiri di sana, memperhatikan kami dengan tatapan yang sulit diartikan. Aku tahu mereka sedang berkomunikasi lewat kode mata. Baguslah kalau begitu, kataku ceria. Kebetulan, aku ingin mengajak kalian berdiskusi soal renovasi rumah belakang. Aku sengaja melemparkan umpan soal renovasi rumah dan investasi masa depan saat kami makan siang bersama. Ini adalah caraku untuk menguji sejauh mana mereka telah mencuri uangku. Mas, Ibu,
Aku berencana mengambil tabungan bersama kita di bank yang ada di rekening cadangan itu. Aku ingin membangun pavilion kecil di belakang untuk ibu, supaya ibu punya ruang privasi lebih. Ucapku sambil menatap reaksi mereka dengan tajam. Seketika, sendok di tangan ibu berdenting keras menabrak piring. Wajah Rian membucat. Tentu saja, rekening cadangan itu adalah rekening yang saldo ratusan jutanya sudah mereka kuras diam-diam. Sayang, bukannya tabungan itu lebih baik untuk biaya kamu promosi jabatan nanti. Sayang kalau dipakai sekarang. Sela Ibu dengan suara yang sedikit bergetar. Aku pura-pura mengerutkan kening. Loh, uangnya kan cukup banyak, Bu. Harusnya masih ada sekitar 300 juta lebih di sana. Masa buat pavilion saja tidak cukup? Atau uangnya sudah dipakai untuk hal lain, Mas? Aku menatap Rian, tepat di matanya. Rian berkeringat dingin. Enggak, sayang. Maksud ibu, kondisinya sekarang lagi nggak stabil. Biar Mas cek dulu ya nanti ke bank, jangan diambil sekarang. Sore harinya, aku memulai rencana pecah belah. Aku tahu perselingkuhan yang dibangun di atas pengkhianatan tidak akan pernah memiliki rasa percaya yang penuh. Aku mendekati Rian saat dia sedang di teras. Mas, aku agak khawatir dengan ibu, bisikku padanya. Tadi, aku tidak sengaja melihat ibu menelpon seseorang di kamar mandi. Dia bicara soal bayi dan uang kiriman. Apa ibu punya utang atau rahasia yang tidak kita tahu? Aku takut ibu dimanfaatkan orang lain dan memakai uang tabungan kita. Aku bisa melihat rahang Rian mengeras. Benih kecurigaan mulai tumbuh. Dia mungkin mulai berpikir, apakah Ibu Dewi juga punya simpanan lain? Atau apakah uang yang dia berikan pada ibu selama ini benar-benar aman? Tak berhenti di situ, malamnya saat Rian sedang mandi, aku mendekati ibu di dapur. Bu, tadi Rian tanya padaku soal perhiasan ibu yang hilang. Dia bilang dia curiga ibu menjualnya untuk membantu saudara jauh kita di kampung tanpa izin dia. Rian sepertinya agak kesal, Bu. Ibu terdiam, matanya menyipit. Rian bilang begitu. Iya, Bu. Katanya ibu jangan terlalu banyak menuntut uang padanya dulu, karena bisnisnya lagi sulit. Padahal aku tahu, Mas Rian selalu memberikan yang terbaik buat ibu. Imbuhku memanaskan suasana. Malam itu, melalui kamera pengintai di ponselku, aku melihat hasilnya. Rian dan ibu tidak lagi bermesraan di dapur. Mereka berdiri berjauhan dengan ekspresi wajah yang tegang. Kamu bicarakan apa saja sama Nisa tadi siang? Tanya ibu dengan suara rendah yang penuh curiga. Harusnya aku yang tanya. Kamu bicara sama siapa di telepon sampai Nisa dengar soal bayi? Jangan sampai karena kecerobohanmu, rencana kita pindah ke rumah baru itu hancur. Kecerobohanmu? Kamu yang tidak becus mengelola uangnya sampai Nisa curiga ingin cek saldo bank. Ibu membalas, wajahnya memerah karena marah. Aku duduk di kegelapan kamarku mendengarkan pertengkaran mereka melalui earphone. Ada rasa kepuasan yang aneh merayap di hatiku. Melihat mereka saling tuduh adalah hiburan terbaik yang pernah kudapatkan. Mereka tidak sadar bahwa dunia bukanlah yang sedang menekan mereka, melainkan aku yang sedang menarik tali-tali di balik layar. Aku membuka sebuah map di laptopku yang berisi biodata seorang wanita muda. Dia adalah mantan asisten Rian yang dulu pernah dipecat secara sepihak karena dituduh menggelapkan dana yang sebenarnya adalah ulah Rian. Aku akan membutuhkannya untuk episode selanjutnya. Satu persatu rahasia akan terbongkar, dan saat kalian mulai saling membenci, itulah saatnya aku akan muncul sebagai penghancur terakhir. Ketegangan di rumah kami kini bisa dirasakan bahkan oleh udara yang kami hirup. Rian dan Ibu Dewi tidak lagi bertegur sapa dengan hangat di pagi hari. Mereka terjebak dalam rasa saling tidak percaya yang aku tanamkan sehari sebelumnya. Rian tampak gelusah, bolak-balik melihat jam tangannya. Sementara Ibu Dewi lebih banyak mengurung diri di kamar. Mungkin mengelus perutnya yang mulai membawa beban rahasia yang semakin berat. Aku menikmati setiap detik kecemasan mereka. Pagi ini aku sengaja tidak berangkat kantor lebih awal. Aku duduk di ruang tamu, membaca buku dengan tenang, menunggu peluru pertama yang sudah kupesan untuk datang menghantam pintu rumah ini. Nisa, kamu tidak kerja? Tanya Rian yang baru saja keluar kamar dengan kemeja yang tidak rapi. Matanya merah, tanda dia tidak tidur nyenyak. Aku masuk agak siang, Mas. Ada tamu penting yang katanya mau mampir ke sini sebentar. Jawabku tanpa mengalihkan pandangan dari buku. Tepat pukul 10, bel rumah berbunyi. Aku membukakan pintu dan menyambut seorang wanita muda bernama Maya. Dia adalah mantan asisten keuangan di kantor Rian yang dipecat 2 tahun lalu. Rian memecatnya dan menuduhnya mencuri uang perusahaan untuk menutupi jejak transfernya ke rekening rahasia Ibu Dewi. Selamat pagi, Pak Rian.
Sapa Maya dengan nada yang sangat dingin saat melihat Rian di ruang tamu. Rian membeku. Gelas kopi di tangannya hampir jatuh. Maya, apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya bergetar hebat. Ibu Dewi keluar dari kamarnya karena mendengar suara asing. Saat melihat Maya, wajahnya berubah pucat pasi. Dia tahu siapa Maya. Dia tahu bahwa Maya adalah orang yang dulu hampir membongkar rahasia mereka sebelum akhirnya disingkirkan dengan fitnah keji. Oh, Mas Rian kenal. Aku berpura-pura terkejut. Maya ini menghubungiku lewat media sosial, Mas. Katanya dia punya beberapa dokumen penting dari kantor lama yang belum sempat diserahkan. Karena Mas bilang dinasnya batal, aku suruh dia ke sini saja. Kami duduk di ruang tamu. Suasana begitu mencekam. Maya membuka sebuah map besar di atas meja. Aku sengaja memperhatikan reaksi Ibu Dewi yang berdiri di sudut ruangan, meremas pinggiran bajunya dengan cemas. Saya kesini hanya ingin membersihkan nama saya, Bu Anissa, ucap Maya sambil melirik Rian yang berkeringat deras. Ada beberapa transaksi di masa lalu yang dicatat atas nama saya, tapi ternyata aliran dananya mengalir ke sebuah rekening atas nama Dewi Rahmawati. Saya yakin Pak Rian ingat soal ini kan? Rian mencoba tertawa, tapi terdengar seperti rintihan. Itu pasti kesalahan sistem, Maya. Jangan bicara sembarangan di depan istri saya. Kesalahan sistem selama 2 tahun dengan total 400 juta rupiah? Selama ya tajam. Aku menoleh ke arah Ibu Dewi. Ibu, nama Ibu Dewi Rahmawati kan? Kenapa nama Ibu ada di catatan keuangan kantor Mas Rian sebagai penerima dana gelap? Ibu Dewi tergagap. Itu mungkin orang lain yang namanya sama, Nisa. Ibu tidak tahu apa-apa. Maya meninggalkan rumah setelah meletakkan salinan dokumen itu di meja. Begitu pintu tertutup, ledakan yang kunantikan akhirnya terjadi. Tapi bukan aku yang meledak, melainkan mereka berdua. Apa-apaan ini, Rian? Kenapa asistenmu itu masih punya bukti-bukti ini? Kamu bilang semuanya sudah bersih. Teriak Ibu Dewi, lupa bahwa aku masih berdiri di sana. Dia terlalu panik untuk terus bersandiwara. Rian membalas dengan bentakan tak kalah keras. Harusnya kamu yang tanya pada dirimu sendiri. Kenapa kamu harus memakai rekening aslimu untuk menerima uang itu? Aku sudah bilang pakai rekening palsu yang kubuatkan. Mereka berdua tiba-tiba tersentak dan menoleh ke arahku. Aku berdiri di sana, menatap mereka dengan air mata buatan yang mulai mengalir. Jadi, itu benar. Mas Rian mencuri uang kantor untuk ibu, dan ibu menerimanya tanpa rasa bersalah. Selama ini kalian membohongiku tentang kondisi keuangan kita. Aku tidak menyebut soal perselingkuhan, belum saatnya. Aku ingin mereka merasa bahwa rahasia uang adalah masalah utama mereka sekarang. Nisa, dengar. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Rian mencoba mendekat. Jangan sentuh aku. Teriak aku. Aku berlari ke kamar dan mengunci pintu. Melalui kamera pengintai, aku melihat mereka mulai bertengkar hebat di ruang tamu. Ibu Dewi menuduh Rian sengaja membiarkan Maya datang untuk menjebaknya. Sementara Rian menuduh Ibu Dewi ceroboh. Di dalam kamar, aku tersenyum puas. Dokumen yang dibawa Maya sebenarnya adalah dokumen yang sudah aku siapkan dan aku edit agar terlihat lebih menyudutkan Ibu Dewi secara pribadi. Aku baru saja memberikan mereka alasan baru untuk saling membenci. Besok, bisikku sambil menatap layar ponsel, aku akan membuat kalian kehilangan tempat berteduh terakhir kalian. Pagi ini, rumah terasa seperti kuburan. Sisa pertengkaran semalam masih membekas di raut wajah Rian dan Ibu Dewi. Aku keluar dari kamar dengan wajah yang sengaja dibuat layu. Seolah-olah hatiku hancur hanya karena masalah pencurian uang yang terungkap kemarin. Namun, di balik topeng itu, aku merasa lebih hidup dari sebelumnya. Aku melihat Ibu Dewi duduk di meja makan. Tangannya gemetar saat memegang cangkir. Dia terus mengelus perutnya yang masih rata. Namun aku tahu di dalamnya ada ketakutan besar. Tanpa uang dari Rian, bagaimana dia bisa menghidupi dirinya dan bayi haram itu? Tanpa rumah ini, kemana dia akan pergi? Mas Rian mana, Bu? Tanyaku datar sambil mengambil air minum. Dia pergi ke kantor pagi-pagi sekali, Nisa. Katanya ada urusan mendesak soal dokumen yang dibawa wanita kemarin. Jawab ibu tanpa berani menatap mataku. Suaranya serak. Dia tidak tahu bahwa Rian tidak pergi ke kantor, karena aku sudah mengatur agar dia dinonaktifkan sementara melalui laporan anonim yang kukirim ke divisi audit perusahaannya semalam. Aku duduk di depan ibu, menatapnya dalam-dalam. Bu, aku sudah mengambil keputusan. Karena kejadian kemarin, aku merasa tidak aman menyimpan uang di rekening bersama lagi. Pagi ini aku sudah memindahkan semua sisa saldo ke rekening pribadiku. Aku juga sudah memblokir kartu kredit tambahan yang biasanya dipakai Mas Rian dan Ibu.
Ibu Dewi tersedak tehnya. Wajahnya yang pucat kini menjadi putih pasi. Apa? Tapi Nisa, ibu butuh uang untuk beli obat dan kebutuhan sehari-hari. Kamu tidak bisa memutus semuanya begitu saja. Maaf Bu, tapi uang itu hasil kerja kerasku. Mas Rian sudah terbukti menyalahgunakan uang kantor. Aku tidak mau hartaku juga ikut ludes kalau dia dituntut secara hukum, kataku dengan nada dingin yang mematikan. Lagi pula, ibu kan punya simpanan dari uang yang ditransfer Mas Rian selama 2 tahun ini, bukan? Gunakan saja itu dulu. Ibu Dewi terdiam 1000 bahasa. Dia tidak tahu kalau aku sudah tahu bahwa rekening simpanannya itu sudah dikuras habis oleh Rian untuk membayar uang muka rumah baru mereka. Rumah yang tidak akan pernah mereka tempati. Saat suasana makin tegang, ponsel di meja berdering. Itu ponsel milik Ibu Dewi. Aku tahu siapa yang menelpon, karena aku yang mengatur jadwalnya melalui bantuan seorang teman yang bekerja di agen penagihan cicilan. Ibu mengangkat telepon itu dengan ragu. Halo? Iya, saya sendiri. Apa? Tunggu, tagihan apa? Suara di seberang sana cukup keras hingga aku bisa mendengarnya. Mereka menagih tunggakan cicilan rumah atas nama Dewi Rahmawati yang sudah menunggak 2 bulan. Ibu panik. Dia melirikku dengan ketakutan, lalu buru-buru mematikan teleponnya. Siapa, Bu? Tanyaku pura-pura tidak tahu. Hanya orang salah sambung, jawabnya dengan suara bergetar. Dia bangkit dan hampir lari ke kamarnya. Aku tahu dia akan segera menelpon Rian untuk meminta penjelasan kenapa rumah masa depan mereka bermasalah. Melalui kamera pengintai, aku melihat ibu menelpon Rian sambil menangis histeris di kamarnya. Rian, kamu bilang semua cicilan sudah aman. Bank menelponku. Dan Nisa, dia memblokir semua kartuku. Kita tidak punya uang sama sekali sekarang. Bagaimana dengan bayiku? Tak lama kemudian, Rian pulang dengan wajah frustasi. Dia baru saja mendapati bahwa akses masuk ke sistem kantornya telah dicabut. Dia benar-benar di ujung tanduk. Dia mencoba memujukku di ruang tamu, berlutut di depanku. Nisa, tolong, buka blokir rekeningnya. Aku butuh uang itu untuk menyelesaikan masalah di kantor. Aku janji akan menggantinya. Pintanya dengan air mata buaya yang menjijikkan. Aku menatapnya dengan rasa jijik yang mendarah daging. Aku bisa membantumu, Mas, tapi dengan satu syarat. Rian mendongak, matanya berbinar temu harap. Apapun Nisa. Ibu harus pindah dari sini, secepatnya. Aku merasa stres melihat ibu setelah tahu dia menerima uang haram darimu. Aku ingin kita hanya berdua dulu untuk memperbaiki hubungan kita. Suruh ibu tinggal di kontrakan atau pulang ke kampung. Aku melihat keraguan besar di mata Rian. Dia terjepit. Di satu sisi ada istri simpanan yang sedang mengandung anaknya. Di sisi lain ada aku, satu-satunya sumber uang yang bisa menyelamatkan dia dari penjara. Tapi Nisa, ibu kan orang tuamu satu-satunya. Pilih aku atau ibu, Mas. Kalau ibu tidak pergi besok pagi, aku akan menyerahkan semua bukti transaksi gelapmu ke polisi sekarang juga. Ancamku sambil memegang ponselku. Malam itu, melalui kamera di kamar tamu, aku melihat Rian dan Ibu Dewi bertengkar hebat untuk pertama kalinya soal siapa yang harus berkorban. Rian mulai menyalahkan kehamilan ibu yang dianggapnya menghambat rencana pelariannya. Dan Ibu Dewi mulai menyadari bahwa pria yang dia rebut dari anaknya sendiri ternyata hanyalah seorang pengecut yang siap membuangnya demi menyelamatkan diri sendiri. Selamat datang di neraka yang kalian buat sendiri, bisikku sambil mengunci pintu dari dalam. Matahari baru saja terbit, tapi kegelapan di dalam rumah ini terasa semakin pekat. Sesuai tuntutanku semalam, hari ini adalah batas waktu bagi ibu untuk pergi. Aku duduk di meja makan, dengan tenang mengoles mentega ke rotiku, sementara suara koper yang ditarik kasar terdengar dari arah kamar tamu. Rian keluar dengan wajah kusut, menghindari tatapanku. Dia tampak seperti pria yang baru saja kehilangan segala harga dirinya. Tak lama, Ibu Dewi menyusul. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kesedihan, melainkan kemarahan yang tertahan. Dia membawa satu koper kecil, hanya sebagian kecil dari kemewahan yang selama ini dia nikmati dari uangku. Mas sudah pesankan taksi untuk ibu ke arah stasiun, ucap Rian datar. Suaranya nyaris berbisik. Dia bahkan tidak berani menatap mata wanita yang sedang mengandung anaknya itu. Ibu Dewi berhenti tepat di sampingku. Dia menatapku dengan tajam, lalu melirik ke arah Rian. Kamu benar-benar pengecut, Rian. Kamu mengusirku seperti sampah setelah semua yang kita lalui. Sudahlah, Bu. Nisa sedang emosi. Ini yang terbaik untuk sementara. Namun Ibu Dewi menyentakkan tangannya. Dia melempar kopernya ke lantai hingga terbuka. Tidak, aku tidak akan pergi sendirian ke dalam kehancuran, teriaknya. Dia berpaling padaku,
matanya merah karena dendam. "Nisa, kamu ingin tahu kenapa istrimu ini begitu benci padaku? Kamu ingin tahu kenapa suamimu sangat penurut padaku?" "Ibu, diam!" bentak Rian. Wajahnya pucat pasi. Dia mencoba membekap mulut ibu, tapi Ibu Dewi merontah. "Dia bukan hanya mencuri uangmu, Nisa. Dia mencintaiku. Kami sudah melakukannya di belakangmu selama bertahun-tahun, bahkan sebelum kalian menikah." Ibu tertawa histeris, sebuah tawa yang terdengar sangat menyakitkan. "Dan sekarang, aku mengandung anaknya. Cucu yang kamu nantikan itu sebenarnya adalah adikmu sendiri." Aku terdiam. Aku membiarkan tubuhku bergetar, menjatuhkan garpu ke lantai hingga menimbulkan suara denting yang nyaring. Aku harus terlihat hancur, meski di dalam hati aku sedang merekam setiap kata mereka sebagai bukti tambahan. Rian jatuh terduduk di lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. "Ibu, apa yang kamu lakukan?" ratapnya. Aku berdiri perlahan, menatap mereka satu persatu dengan tatapan kosong. Kalian melakukan itu, di rumah ini, di belakangku." Suaraku kubuat serak dan pecah. "Ibu, bagaimana bisa? Aku anakmu." Ibu Dewi mendekatiku, bukannya meminta maaf, dia malah mencoba memegang tanganku. "Nisa, dengar, Rian tidak pernah mencintaimu. Dia hanya butuh uangmu. Ibu melakukannya untuk memastikan kita tetap kaya. Tapi pria ini ingin membuangku sekarang. Jangan biarkan dia menang." Betapa mengerikannya logika wanita ini. Dia merasa dengan membongkar aib ini, aku akan membantunya menyerang Rian dan membiarkannya tetap tinggal. Dia pikir ikatan darah kami lebih kuat daripada rasa jijikku padanya. Aku melangkah mundur, menjauh dari sentuhannya. "Kalian berdua adalah iblis." Aku mengambil ponselku, jariku menari di atas layar. Aku sudah menduga ada yang tidak beres, tapi mendengar ini langsung dari mulut kalian, ini jauh lebih busuk dari yang kubayangkan. Rian jatuh terduduk di lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. "Nisa, maafkan aku. Aku hilaf. Ibu yang menggodaku duluan saat aku sedang kesulitan keuangan." "Kamu yang memintaku, Rian. Kamu yang bilang Anissa membosankan." Balas ibu tak kalah sengit. Di tengah pertengkaran memuakan itu, bel rumah berbunyi. Aku berjalan ke pintu dan membukanya. Di sana berdiri dua orang pria berseragam kepolisian dan seorang wanita paruh baya yang merupakan pengurus lingkungan kami. "Selamat pagi. Kami menerima laporan terkait dugaan penggelapan dana dan perzinahan yang mengganggu ketertiban umum," ucap salah satu petugas. Rian dan Ibu Dewi membeku. Mereka tidak menyangka bahwa pengakuan barusan terdengar jelas oleh mikrofon kamera pengintai yang terhubung langsung ke sistem pengeras suara kecil yang sengaja kupasang di teras rumah, yang tadinya kumaksudkan untuk menyambut tamu, tapi kini berfungsi sebagai pengadil mereka. "Aku sudah merekam semuanya," kataku dingin, sambil menatap mereka. "Bukan hanya pengakuan perselingkuhan, tapi juga pengakuan kalian tentang dana kantor yang kalian curi." Petugas masuk dan meminta Rian serta Ibu Dewi untuk ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Saat mereka digiring keluar, Ibu Dewi menatapku dengan kebencian yang mendalam, sementara Rian hanya bisa menunduk malu, hancur total. Aku berdiri di ambang pintu, melihat mereka dimasukkan ke dalam mobil petugas. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, udara di rumah ini terasa bersih. Namun aku tahu, ini belum akhir. Masih ada satu rahasia lagi yang belum terungkap. Rahasia tentang siapa sebenarnya ayah biologis dari bayi yang dikandung ibuku. Rumah ini akhirnya sepi. Tidak ada lagi bisikan di balik pintu kamar tamu. Tidak ada lagi aroma parfum ibu yang menyengat di kemeja Rian. Aku duduk di ruang tamu yang luas, menyesap kopi hitam tanpa gula. Rasanya pahit, persis seperti kenyataan yang harus kutelan bulat-bulat. Beberapa jam yang lalu, polisi membawa mereka. Aku melihat mereka diseret seperti sampah yang memang sudah seharusnya dibuang. Namun, pekerjaanku belum selesai. Ada satu amplop coklat di atas meja yang belum kubuka. Amplop itu berisi hasil tes DNA prenatal yang kulakukan secara diam-diam melalui sampel rambut Rian yang kutemukan di sisir dan sampel darah ibu saat dia melakukan tes kesehatan rutin bulan lalu, yang dia pikir hanyalah tes kolesterol biasa. Aku mengambil kunci mobil. Aku harus menemui mereka. Bukan untuk memaafkan, tapi untuk memberikan hantaman terakhir yang akan memastikan mereka tidak akan pernah bisa berdiri tegak lagi.
Dinginnya dinding kantor polisi menyambutku. Aku meminta izin untuk bertemu mereka secara terpisah, tapi polisi mengizinkanku berbicara melalui jeruji ruang tunggu. Di sana, mereka berdua duduk berjauhan. Ibu Dewi terlihat kuyu, riasannya luntur, sementara Rian hanya menatap lantai dengan tatapan kosong. Begitu melihatku, Rian langsung berdiri dan memegang jeruji besi. "Nisa, tolong aku. Aku akan kembalikan semua uangnya. Cabut laporannya, sayang. Aku melakukan semua ini karena dipaksa ibumu." Ibu Dewi mendengus benci. "Dipaksa? Kamu yang datang ke kamarku setiap malam sambil mengeluh kalau Anissa terlalu dingin. Kamu yang menginginkan anak ini agar kita punya alasan untuk kabur bersama." Aku hanya berdiri di sana, menatap mereka dengan tatapan datar. "Kalian masih sempat saling menyalahkan?" tanyaku pelan. "Kalian bahkan belum tahu betapa malangnya nasib bayi di dalam kandungan itu." Aku mengeluarkan hasil tes DNA dari amplop itu dan menempelkannya di kaca pembatas. "Kalian berdua sangat yakin kalau bayi ini adalah pengikat cinta kalian, kan? Rian, kamu sangat bangga akan menjadi ayah dari anak ibuku." Rian menatap kertas itu dengan bingung. "Apa maksudmu?" "Hasil tes ini menyatakan bahwa kemungkinan kamu adalah ayah biologis dari janin itu adalah 0%, kataku. Suaraku stabil, tanpa getaran sedikit pun. Suasana seketika membeku. Ibu Dewi memucat, matanya melotot menatapku. "Apa? Itu tidak mungkin. Aku hanya bersamamu, Rian." Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat menyeramkan di telingaku sendiri. "Oh, Ibu, sepertinya Ibu lupa bahwa selama ini Ibu juga sering pergi ke kampung dengan alasan menengok saudara tua kita. Aku sudah melacaknya, Bu. Ibu menemui mantan pacar lama Ibu di sana, kan? Pria yang dulu ayah benci habis-habisan." Rian berbalik menatap Ibu Dewi dengan tatapan penuh amarah dan jijik. "Jadi, aku hanya alatmu. Aku mencuri uang istriku sendiri, merusak masa depanku, demi anak orang lain." Ibu Dewi menjerit histeris. "Rian, jangan dengarkan dia. Nisa berbohong." "Aku tidak berbohong, Bu. Dokumen ini sah secara hukum," imbuhku. "Mas Rian, kamu bukan hanya seorang pengkhianat, tapi kamu adalah pecundang paling bodoh yang pernah kukenal. Kamu memberikan segalanya untuk wanita yang bahkan tidak bisa setia padamu." Rian mulai berteriak dan menendang jeruji besi, sementara Ibu Dewi menangis meraung-raung di lantai sel. Mereka yang tadinya bersatu untuk menghancurkanku, kini saling menyerang seperti binatang buas yang terperangkap dalam satu kandang. Aku berbalik dan berjalan keluar dari kantor polisi. Aku tidak merasa senang, tapi aku merasa lega. Namun saat aku berjalan menuju parkiran, ponselku berbunyi. Sebuah nomor tak dikenal mengirimiku sebuah foto lawas. Foto ayahku bersama seorang pria yang wajahnya sangat mirip dengan Rian. Aku berhenti melangkah. Jantungku berdegup kencang. Jika foto itu benar, maka rahasia yang disimpan mendiang ayahku jauh lebih mengerikan daripada perselingkuhan ini. Apakah ini belum berakhir? Bisikku pada angin malam yang berhembus kencang. Aku terduduk di dalam mobil. Tanganku gemetar memegang ponsel. Foto yang dikirim oleh nomor misterius itu adalah foto lama yang sudah menguning di bagian pinggirnya. Di sana, mendiang ayahku berdiri merangkul seorang pria yang sangat mirip dengan Rian. Hampir seperti kembaran, namun dengan tatapan mata yang lebih dingin. Di bawah foto itu, ada sebuah pesan singkat. "Tanyalah pada ibumu tentang siapa ayah kandung Rian yang sebenarnya. Kamu bukan hanya dikhianati Anissa, kamu sedang dikorbankan." Duniaku yang baru saja mulai tenang, kembali berguncang. Jika Rian punya hubungan darah dengan sahabat ayahku, kenapa Ibu Dewi begitu terobsesi padanya? Dan kenapa pernikahan kami terasa begitu dipaksakan sejak awal? Aku harus kembali ke rumah itu, bukan rumah yang kutinggali sekarang, tapi rumah masa kecilku di pinggir kota yang sudah lama dikosongkan. Malam itu juga, aku memacu mobilku ke rumah lama. Rumah itu nampak angker, tertutup debu dan jaring laba-laba. Dengan senter di tangan, aku menuju gudang di belakang rumah, tempat ayah biasa menyimpan dokumen-dokumen lamanya. Setelah membongkar tumpukan kardus yang sudah lapuk, aku menemukan sebuah kotak besi terkunci. Aku memaksanya terbuka dengan linggis. Di dalamnya, terdapat buku harian ayah dan sebuah akta kelahiran yang disembunyikan di balik sampul palsu.
Aku membaca catatan ayah dengan napas tertahan. Maafkan aku, Anissa. Aku terpaksa membawa anak itu ke dalam hidup kita. Dia adalah anak dari pria yang menghancurkan karierku. Tapi aku tidak bisa membiarkannya mati di jalanan. Pria itu, ayah kandung Rian. Namanya adalah Baskoro. Pria yang dulu menjadi rival bisnis ayah dan berakhir bunuh diri setelah usahanya bangkrut. Ayah merasa bersalah dan membiayai hidup Rian secara anonim. Tapi ada satu catatan yang lebih mengerikan di lembar terakhir. Dewi tidak tahu siapa Rian sebenarnya. Atau mungkin dia tahu dan justru memanfaatkannya. Dia terobsesi dengan keluarga Baskoro sejak dulu. Aku takut suatu hari nanti, Dewi akan menggunakan Rian untuk membalas dendam padaku melalui Anissa. Tanganku lemas. Jadi Ibu Dewi sudah mengenal ayah Rian sejak dulu. Apakah mereka pernah punya hubungan? Aku teringat kata-kata ibu di sel tadi. Aku melakukannya untuk memastikan kita tetap kaya. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di lantai kayu di atasku. Aku mematikan senter. Jantungku berpacu. Siapa yang bisa ada di rumah kosong ini tengah malam? Aku mengintip dari celah pintu gudang. Seseorang sedang berdiri di ruang tengah, menyalakan korek api. Dalam cahaya temaram itu, aku melihat sosok pria. Postur tubuhnya sangat mirip dengan Rian. Tapi Rian kan masih di dalam sel? Pria itu berbalik. Wajahnya identik dengan Rian, tapi ada bekas luka di pelipisnya. Dia tidak melihatku. Dia hanya mengambil sebuah bingkai foto keluarga kami yang tertinggal di atas meja, lalu menghancurkannya dengan tangan kosong. Pria itu bergumam pelan, suaranya berat dan penuh kebencian. Kalian semua akan membayar apa yang dilakukan ayah kalian. Kemudian dia meninggalkan rumah itu melalui pintu belakang. Aku keluar dari persembunyian dengan tubuh lemas. Jika pria itu ada di sini, lalu siapa yang ada di penjara sekarang? Apakah Rian punya saudara kembar? Ataukah selama ini aku menikahi orang yang salah? Aku segera menelpon pengacaraku. Cek kembali data sidik jari Rian yang ada di kantor polisi. Sekarang, teriakku. Beberapa menit kemudian, pengacaraku menelpon balik dengan suara panik. Anissa, ada yang aneh. Data sidik jari Rian di kepolisian tidak cocok dengan data sidik jari di buku nikah kalian. Pria yang ada di penjara itu, dia menggunakan identitas palsu. Aku jatuh terduduk di lantai gudang yang kotor. Selama 5 tahun, aku tidur dengan seorang pria yang identitasnya adalah sebuah kebohongan besar. Dan pria yang asli, pria yang baru saja kulihat di rumah ini, mungkin adalah ancaman yang jauh lebih besar. Tiba-tiba ponselku kembali berdering. Pesan baru dari nomor misterius itu, dia sudah berada di dekatmu, Anissa. Dan dia tidak datang untuk uang. Dia datang untuk nyawamu. Aku masih mematung di gudang tua yang dingin itu. Napasku terasa pendek. Fakta bahwa pria di penjara itu memiliki sidik jari yang berbeda dengan di buku nikahku membuat seluruh hidupku terasa seperti panggung sandiwara yang sangat besar. Jika yang di penjara adalah Rian palsu, lalu di mana Rian suamiku yang asli? Atau jangan-jangan pria yang baru saja menghancurkan bingkai foto di atas sana adalah suami yang sebenarnya? Aku merayap keluar dari gudang setelah memastikan pria misterius itu benar-benar pergi. Mobilnya, sebuah sedan hitam tanpa plat nomor, melesat menjauh ke arah hutan pinus. Aku segera masuk ke mobilku. Tanganku masih gemetar hebat saat menyalakan mesin. Aku harus mendapatkan jawaban, dan hanya ada satu orang yang bisa memberikannya secara paksa, Ibu Dewi. Aku kembali ke kantor polisi saat fajar menyingsing. Dengan pengaruh koneksi pengacaraku, aku berhasil mendapatkan izin bicara khusus dengan Ibu Dewi di ruang isolasi. Begitu dia duduk di hadapanku, aku tidak memberikan ruang untuk bernafas. Aku melemparkan foto lawas ayahku dan pria bernama Baskoro ke meja. Siapa pria ini sebenarnya, Bu? Dan siapa pria yang baru saja kudatangi di rumah lama semalam? Wajahnya identik dengan Rian, tapi dia punya bekas luka di pelipisnya. Tuntutku dengan suara rendah namun tajam. Hihihi. Ibu Dewi tertawa kering. Tawanya kini terdengar seperti suara retakan tulang. Kamu menemukannya ya? Kamu akhirnya bertemu dengan Raka. Raka? Jantungku berdegup kencang. Rian dan Raka adalah saudara kembar. Anak dari Baskoro, pria yang dihancurkan ayahmu sampai dia bunuh diri. Ibu Dewi mencondongkan tubuhnya. Matanya nampak gila. Ayahmu pikir dia pahlawan karena merawat Rian diam-diam. Tapi dia tidak tahu. Aku menemukan Raka yang dibuang ke panti asuhan. Aku yang membiayai Raka.
Aku yang membentuknya menjadi senjata. Aku merasa mual. Jadi, siapa yang aku nikahi selama 5 tahun ini? Kamu menikahi Rian, si anak baik dan penurut. Rian yang tulus mencintaimu di awal. Tapi Rian tidak punya keberanian untuk menyakitimu. Jadi, sesekali saat Rian dinas luar kota, Raka lah yang datang menggantikannya di rumah ini. Raka yang meniduri istrimu, Raka yang menguras uangmu, dan Raka yang meniduri Iku untuk membalas dendam pada darah daging ayahmu. Duniaku runtuh sekejap. Jadi selama ini, aku seringkali tidak tahu pria mana yang sedang bersamaku di tempat tidur. Pengkhianatan ini jauh lebih menjijikkan dari sekedar perselingkuhan. Ini adalah penodaan yang sistematis. Raka adalah orang yang jauh lebih cerdas dari Rian. Pria di penjara itu adalah Rian. Raka sengaja membiarkan Rian tertangkap agar dia bisa bebas menyelesaikan bagian akhir dari rencana ini, yaitu melenyapkanmu dan mengambil seluruh warisan ayahmu yang masih tersisa di bank luar negeri. Aku tidak sanggup mendengar lebih banyak. Aku berlari keluar dari kantor polisi, mengabaikan teriakan histeris Ibu Dewi yang memanggil namaku. Aku harus segera ke bank. Aku harus mengamankan sisa asetku sebelum Raka mencapainya. Saat aku memacu mobil di jalanan yang sepi menuju pusat kota, aku menyadari sebuah sedan hitam membuntutiku. Itu mobil yang sama dengan yang kulihat di rumah lama. Mobil itu mulai menabrak bagian belakang mobilku dengan keras. Brak! Kepalaku terbentur kemudi. Aku berusaha menyeimbangkan mobil, tapi sedan itu terus menghantamiku mencoba mendorongku ke arah jurang di pinggir jalan. Melalui spion, aku melihat pengemudinya. Pria itu memakai kacamata hitam, tapi bekas luka di pelipisnya terlihat jelas. Dia tersenyum padaku, senyum yang identik dengan suami yang kupuja selama 5 tahun, namun penuh dengan kebencian murni. Dia mengeluarkan sebuah ponsel dan menelponku. Aku mengangkatnya dengan tangan gemetar. "Halo Anissa sayang." Suara itu mirip Rian, tapi lebih berat dan dingin. "Permainan petak umpetnya sudah selesai. Rian terlalu lemah untuk membunuhmu, tapi aku tidak. Ucapkan selamat tinggal pada harta dan nyawamu." Sedan itu menghantamku sekali lagi dengan kekuatan penuh. Mobilku berputar, menabrak pembatas jalan, dan berhenti tepat di ujung tebing yang curam. Di tengah asap yang mengepul dari kap mobil, aku melihat Raka keluar dari mobilnya, berjalan perlahan ke arahku sambil memegang sebuah korek api perak milik ayahku. Pandanganku kabur. Bau sangit dari mesin mobil yang hancur memenuhi paru-paruku. Aku bisa merasakan tetesan darah hangat mengalir dari dahiku. Mobilku tergantung berbahaya di bibir tebing, bergoyang setiap kali angin kencang berhembus. Satu gerakan salah, dan aku akan lenyap ke dalam jurang sedalam ratusan meter di bawah sana. Di luar, melalui kaca depan yang retak, aku melihat Raka berjalan mendekat. Langkah kakinya terdengar tenang di atas aspal, seolah dia sedang berjalan di taman. Dia berhenti tepat di depan kap mobilku, memainkan korek api perak milik mendiang ayahku. Cahaya apinya menari-nari di matanya yang dingin. "Kamu tahu, Anissa, ayahmu adalah orang yang sangat teliti." Suara Raka terdengar lewat kaca yang pecah. Dia menyembunyikan kunci berangkas internasional itu di dalam liontin yang ia berikan padamu saat kamu berusia 10 tahun. Liontin yang sekarang kamu pakai. Aku tersentak. Aku meraba leherku. Liontin emas berbentuk kunci kecil yang selalu kuanggap sebagai perhiasan biasa. Jadi itulah yang mereka incar selama ini. Bukan hanya sekedar dendam, tapi kunci menuju kekayaan yang bahkan aku sendiri tidak tahu jumlahnya. Raka mengetuk kaca jendela mobilku dengan korek apinya. "Keluar, Anissa. Berikan liontin itu, dan aku mungkin akan membiarkanmu mati dengan cepat. Kalau tidak, aku akan mendorong mobil ini sekarang juga." Aku berusaha menggerakkan kakiku, tapi terjepit di bawah kemudi. Aku harus berpikir cepat. Aku melihat tas kantung udara yang sudah mengempis dan ponselku yang tergeletak di bawah jok. "Kenapa, Raka?" Suaraku parau, berusaha mengulur waktu sambil tanganku meraba-raba mencari sesuatu di bawah kursi. "Kenapa kamu harus melakukan ini? Bukankah Ibu Dewi sudah memberimu segalanya?" Raka tertawa sinis. "Ibumu, dia wanita gila yang terobsesi pada ayahku. Dia memanfaatkanku, dan aku memanfaatkannya. Dia pikir dia yang memegang kendali, padahal dia hanyalah pion untuk membuatmu menderita." Melihat anak dari pria yang menghancurkan keluargaku hancur berantakan, itu adalah kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan uang.
Tanganku akhirnya menyentuh sesuatu. Bukan ponsel, tapi botol parfum kaca besar yang kubeli kemarin. "Ambil ini!" teriakku sambil melemparkan botol parfum itu sekuat tenaga ke arah wajah Raka melalui kaca yang sudah pecah. Raka tidak siap. Botol itu pecah tepat di wajahnya. Cairan parfum yang mengandung alkohol tinggi mengenai matanya. Dia berteriak kesakitan, menutupi wajahnya. Di saat yang sama, aku menarik kakiku dengan paksa, mengabaikan rasa sakit yang luar biasa, dan menendang pintu mobil hingga terbuka. Aku merangkak keluar tepat saat mobil itu berderit, kehilangan keseimbangan, dan jatuh terperosok ke dalam jurang dengan suara dentuman yang mengerikan. Aku terbaring di aspal, terengah-engah, hanya beberapa senti dari tepi tebing. Raka masih mengucek matanya yang perih, mengumpat dengan kata-kata kasar. Dia meraba saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah pisau lipat. "Kamu akan menyesal melakukan itu, Anissa." Raka menerjang aku. Aku berusaha bangkit tapi tenagaku habis. Saat pisau itu terangkat tinggi, tiba-tiba sebuah cahaya lampu sorot yang sangat terang menghantam kami dari arah jalan raya. Suara raungan mesin motor besar membelah kesunyian malam. Ciit! Sebuah motor trail berhenti tepat di antara aku dan Raka. Sang pengendara tidak melepaskan helmnya. Dia langsung turun dan memberikan tendangan berputar yang telak ke dada Raka hingga pria itu terpental ke aspal. Raka berusaha bangun, tapi dia melihat pengendara itu mencabut sebuah pistol listrik, taser. Menyadari dia kalah posisi, Raka segera berlari menuju sedan hitamnya dan melesat pergi meninggalkan kepulan debu. Pengendara motor itu tidak mengejarnya. Dia berbalik ke arahku, membuka helmnya. Aku terbelalak. Wajah itu wajah yang identik dengan Rian dan Raka. Tapi ada ketenangan yang berbeda di sana. Tidak ada kebencian, tidak ada nafsu. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya lembut. Siapa kamu?" bisikku ketakutan. "Apakah kamu Rian yang asli?" Pria itu menggeleng. "Namaku Yuda. Aku adalah anak angkat ayahmu yang sebenarnya. Pria di penjara itu adalah Rian, dan yang menyerangmu adalah Raka. Ayahmu mengirim aku untuk menjagamu dari jauh, sejak bertahun-tahun yang lalu. Dan sekarang, saat kita menyelesaikan permainan ini, Anissa." Duniaku kembali berputar. Ternyata bukan hanya si kembar yang ada di hidupku, tapi ada satu orang lagi yang selama ini menjadi bayang-bayang pelindungku. Yuda membantuku berdiri, dan di tangannya dia memegang sebuah map yang berisi bukti bahwa Ibu Dewi bukan ibu kandungku yang sebenarnya. Aku duduk di jok belakang motor Yuda, memeluk tubuhnya erat saat angin malam menerpa wajahku yang luka. Kepalaku masih berdenyut, tapi kata-kata Yuda tentang Ibu Dewi menggema lebih keras dari suara mesin motor ini. Kami berhenti di sebuah villa kecil yang tersembunyi di kaki gunung. Sebuah properti yang bahkan tidak ada dalam daftar aset keluargaku. Yuda membantuku duduk di sofa tua yang nyaman. Dia mengambil kotak P3K dan mulai mengobati luka di dahiku dengan sangat teliti. Tangannya stabil, tatapannya tulus, sangat berbeda dengan tatapan haus darah Raka atau tatapan pengejut Rian. "Kenapa kamu baru muncul sekarang?" tanyaku dengan suara serak. Yuda menghela napas panjang. "Ayahmu, Pak Baskoro, maksudku ayah angkatku, meminta aku untuk tetap menjadi bayangan. Dia tahu Ibu Dewi berbahaya. Dia tahu jika aku muncul terlalu cepat, Ibu Dewi akan melenyapkanku sebelum aku bisa melindungimu. Selama ini aku bekerja di bank pusat tempat asetmu disimpan. Aku yang menahan beberapa transaksi mencurigakan yang dicoba dilakukan oleh Rian." Yuda mengambil sebuah map tua dari tasnya. Map itu nampak sangat rahasia, tertutup segel lilin yang sudah rusak. Dia menyerahkannya padaku. "Baca ini, Anissa. Kamu perlu tahu siapa wanita yang selama ini kamu panggil ibu." Aku membuka lembaran demi lembaran. Isinya adalah catatan medis dari sebuah rumah sakit jiwa dan surat pernyataan adopsi yang sah. Di sana tertulis jelas, Anissa adalah anak dari istri pertama mendiang ayahku yang meninggal saat melahirkan. Ibu Dewi, dia hanyalah perawat yang bekerja di rumah kami saat itu. Dia memiliki obsesi gelap pada ayah dan posisi sosialnya. Setelah ibu kandungku meninggal, Dewi memanipulasi keadaan, berpura-pura hamil agar bisa dinikahi ayah, lalu mengklaim diriku sebagai anaknya untuk mengikat harta ayah. Jadi, aku bukan anak kandungnya. Air mataku jatuh tanpa bisa dibendung. Ada rasa sesak yang luar biasa.
namun sekaligus rasa lega yang aneh. Rasa jijikku padanya kini memiliki alasan yang logis. Kami tidak berbagi darah yang sama. Yuda mengangguk. Itu sebabnya dia tidak ragu menghancurkan hidupmu. Baginya kamu hanyalah penghalang antara dia dan brankas milik ayahmu. Dia membawa Rian masuk ke hidupmu karena dia tahu Rian bisa dikendalikan. Tapi dia tidak menyangka Raka akan ikut campur dan membuat semuanya menjadi liar. Aku menggenggam tangan. Liontin di leherku terasa semakin berat. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Raka masih bebas, Rian di penjara, dan Ibu Dewi masih merasa dia memegang kartu as. Yuda bersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung rencana matang. Kita gunakan liontin itu. Di dalamnya bukan hanya ada kunci brankas Anissa, ada sebuah chip kecil yang berisi rekaman suara asli ayahmu sebelum meninggal. Rekaman yang membuktikan bahwa Dewi telah meracuni ayahmu secara perlahan selama bertahun-tahun untuk menguasai hartanya. Rencana mulai tersusun. Kita akan memancing Raka dan Ibu Dewi ke satu tempat yang sama. Aku akan menggunakan liontin ini sebagai umpan. Besok adalah hari persidangan pertama Rian, kataku dengan tatapan tajam. Ibu Dewi pasti akan hadir sebagai saksi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Raka pasti akan ada di sana untuk mengambil apa yang dia anggap miliknya. Aku berdiri, menatap bayanganku di cermin yang retak. Wajahku tidak lagi menunjukkan wanita yang lemah dan dikhianati. Aku adalah putri dari pria yang mereka hancurkan, dan aku akan mengambil kembali segalanya. Yuda, siapkan rekaman itu, bisikku. Aku ingin dunia tahu siapa sebenarnya wanita suci yang mereka lihat. Aku ingin mereka saling menghancurkan di depan hukum. Malam itu aku mengirim pesan singkat ke ponsel Raka dan Ibu Dewi. Bunyinya singkat namun mematikan. Aku selamat, dan aku punya kunci aslinya. Sampai jumpa di pengadilan besok pagi. Mari kita selesaikan ini. Aku tahu, pesan itu akan membuat mereka panik. Dan dalam kepanikan, manusia cenderung melakukan kesalahan fatal. Permainan ini hampir berakhir, dan kali ini aku yang akan memegang palu hakimnya. Gedung pengadilan pagi itu terasa sangat dingin. Aku berjalan melewati kerumunan wartawan yang sudah mencium aroma skandal besar. Di sampingku, Yuda berjalan dengan gagah, mengenakan setelan jas hitam yang rapi. Dia bukan lagi pria misterius dengan motor trail, melainkan perisai hidupku yang siap membongkar kebenaran. Di dalam ruang sidang, Rian duduk di kursi terdakwa. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tubuhnya gemetar. Di kursi saksi, Ibu Dewi duduk dengan dagu terangkat, mengenakan pakaian putih bersih yang melambangkan kesucian palsunya. Dia menoleh ke arahku, memberikan senyuman tipis yang penuh kebencian. Dia masih merasa menang. Dia tidak tahu bahwa maut hukum sedang mengintai di belakangnya. Sidang dimulai dengan agenda pembuktian kasus penggalapan dana. Ibu Dewi memberikan kesaksian dengan akting yang luar biasa. Dia menangis terseduh-seduh, mengatakan bahwa dia hanyalah ibu yang malang yang tertipu oleh rayuan Maltrian. Saya tidak tahu apa-apa, Pak Hakim, isaknya sambil menyeka air mata buatan. Rian yang memaksa saya menerima uang itu. Dia mengancam akan menyakiti Anissa jika saya menolak. Saya hanya ingin melindungi anak saya. Aku mendengarkan kebohongan itu dengan rahang yang mengeras. Rian yang mendengar itu langsung meledak. Bohong! Kamu yang merencanakan semuanya, Dewi. Kamu yang bilang uang itu milik kita berdua untuk masa depan bayi kita. Hakim mengetuk palu berkali-kali. Suasana menjadi ricuh. Di saat itulah, Yuda memberi kode padaku. Inilah waktunya. Pengacaraku berdiri. Yang mulia, kami memiliki bukti tambahan yang akan mengubah seluruh jalannya persidangan ini. Sebuah bukti elektronik yang selama ini disembunyikan oleh mendiang Pak Baskoro. Aku maju ke depan, melepaskan liontin dari leherku. Yuda mengeluarkan sebuah alat pemutar kecil dan menghubungkannya ke sistem audio ruang sidang. Ibu Dewi mulai terlihat gelisah. Dia mencoba berdiri. Yang mulia, ini tidak ada hubungannya dengan kasus penggelapan dana. Duduk, saudari saksi, perintah hakim. Lampu ruang sidang sedikit diredupkan. Suara kresek-kresek terdengar di pengeras suara, lalu suara yang sangat kukenali muncul. Suara ayahku. Jika kalian mendengar rekaman ini, artinya aku sudah tidak ada. Aku merekam ini dalam keadaan tubuhku yang semakin lemah setiap hari. Dewi, dia mencampurkan sesuatu ke dalam obat-obatanku. Aku melihatnya semalam. Dia tidak tahu aku masih sadar. Dia melakukannya untuk menguasai hartaku demi anak dari pria di masa lalunya.
Seluruh ruangan mendadak sunyi sesunyi kuburan. Suara ayah berlanjut, semakin parau namun jelas. Dan satu hal lagi, Anissa, putriku tersayang, kamu bukan anak kandung Dewi. Dia memalsukan surat lahirmu, kamu adalah satu-satunya ahli waris sahku. Jangan biarkan dia menyentuh liontin ini, karena di dalamnya terdapat kunci akses menuju semua kejahatannya. Ibu Dewi berteriak histeris. Dia mencoba menerjang meja hakim untuk menghentikan rekaman itu. Tapi petugas keamanan dengan sigap meringkus wanita itu. Itu bohong, itu rekaman palsu. Anissa, kau anak durhaka. Di tengah kekacauan itu, pintu belakang ruang sidang terbuka dengan keras. Raka muncul dengan sebuah tas hitam. Dia melihat ibunya diringkus dan mendengar rekaman ayahnya. Dia menyadari bahwa rencana mereka telah hancur total. Raka tidak mencoba menyelamatkan ibunya, bahkan dia menatapku dengan tatapan mematikan, lalu mengeluarkan sebuah alat pemicu kecil. Kalau aku tidak bisa mendapatkan harta itu, maka tidak ada satupun dari kalian yang bisa. Yuda segera menarikku ke bawah meja tepat saat sebuah ledakan kecil terjadi di panel listrik ruang sidang, membuat ruangan menjadi gelap gulita. Dalam keremangan, aku melihat Raka melompati pagar batasan, bukan menuju arahku, melainkan menuju Ibu Dewi. Dia mencekik leher wanita yang telah melahirkannya itu, bukan untuk menyelamatkan, tapi karena marah telah dikhianati oleh kegagalan ibunya sendiri. Ruang sidang tenggelam dalam kegelapan total dan kepanikan. Suara teriakan histeris Ibu Dewi yang dicekik oleh Raka menggema mengerikan di dinding beton. Di tengah kekacauan itu, Yuda bergerak dengan kecepatan kilat. Dengan lampu senter taktis, dia menerjang Raka, menjauhkan pria gelap itu dari leher Ibu Dewi. "Lepaskan dia, Raka! Sudah berakhir!" teriak Yuda. Raka tertawa liar, wajahnya nampak mengerikan dalam sorotan lampu senter. "Berakhir? Tidak akan. Jika aku masuk neraka, wanita tua yang serakah ini harus ikut denganku." Polisi segera mengepung mereka dengan senjata terhunus. Raka yang menyadari sudah terkepung, melepaskan Ibu Dewi yang tergeletak lemas di lantai, mencoba mengatur nafasnya yang hampir hilang. Raka menatapku untuk terakhir kalinya, tatapan yang penuh dengan kekalahan. Sebelum polisi sempat menyentuhnya, Raka menelan sesuatu dari balik cincinnya, sianida. Dia memilih mati daripada membusuk di penjara seperti ayahnya. Suasana kembali terkendali saat lampu darurat menyala. Raka dinyatakan tewas di tempat. Rian yang menyaksikan kembarannya tewas mengenaskan, jatuh pingsan karena syok mental. Dia akhirnya divonis 20 tahun penjara atas kasus penggelapan dana dan keterlibatan dalam konspirasi pembunuhan. Namun nasib paling menyedihkan dialami oleh Ibu Dewi. Dia selamat dari cekikan Raka. Namun skandal dan fakta bahwa dia telah meracuni suaminya sendiri membuatnya menjadi musuh publik nomor 1. Di dalam penjara, dia kehilangan segalanya. Harta, kecantikan, dan kewarasannya. Dia sering terlihat bicara sendiri di pojok sel, memanggil-manggil nama ayahku seolah pria itu masih hidup. Bayi yang dikandungnya? Sebuah keajaiban sekaligus tragedi. Anak itu lahir prematur di rumah sakit penjara. Sesuai dengan hasil tes DNA, anak itu bukanlah darah daging Rian, melainkan hasil hubungan gelap Dewi dengan pria dari masa lalunya. Anak itu akhirnya dibawa oleh layanan sosial untuk diadopsi oleh keluarga yang jauh lebih layak, jauh dari bayang-bayang dosa ibunya. 1 bulan setelah badai itu berlalu, aku berdiri di depan sebuah brankas baja di bank pusat bersama Yuda. Aku mengalungkan liontin itu ke mesin pemindai, suara mekanis terdengar pelan, dan pintu baja besar itu terbuka. Di dalamnya, tidak ada tumpukan emas atau uang tunai yang melimpah. Hanya ada sebuah surat kecil, sebuah flash disk, dan sebuah boneka beruang lusuh milikku saat kecil. Aku membuka flash disk itu di laptop Yuda. Isinya adalah rekaman video ayah. Dia nampak tersenyum di sana. "Anissa, jika kamu membaca ini, artinya kamu sudah menang. Uang di rekening luar negeri itu adalah untukmu, membangun yayasan bagi anak-anak korban kekerasan domestik. Harta sejati bukan yang ada di brankas ini, tapi kebebasanmu dari belenggu masa lalu.
Hiduplah dengan bahagia, putriku. Aku memeluk boneka beruang itu erat-erat. Air mataku mengalir, tapi bukan lagi air mata kesedihan. Ini adalah air mata pelepasan. Hari ini, aku berdiri di depan rumah lamaku yang sudah direnovasi total. Rumah itu kini menjadi rumah harapan Anissa, sebuah tempat perlindungan bagi wanita dan anak-anak yang terbuang. Yuda berdiri di sampingku. Dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya di bank dan membantuku mengelola yayasan ini. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi bayangan. "Kamu siap, Anissa?" tanya Yuda lembut. Aku menatap langit sore yang berwarna injai indah. "Aku siap, Yuda. Selama ini aku pikir aku kehilangan segalanya. Tapi ternyata aku hanya sedang membuang sampah untuk mendapatkan tempat bagi hal-hal yang benar-benar berharga." Aku berjalan masuk ke dalam rumah, meninggalkan kenangan buruk tentang suami yang berkhianat dan ibu yang palsu. Aku Anissa, dan hidupku baru saja mulai.